أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita menyambung pembahasan kita dari penjelasan daripada perkembangan Islam, perkembangan fikih Islam dari masa ke masa, dan kita sudah sebutkan banyak hal kaitan dengan perkembangannya, mulai dari perkembangan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkembangan pada masa sahabat, kemudian perkembangan pada masa tabi'in, ya, kemudian mulailah keadaan orang pada 100 tahun pertama dan kedua, munculnya sifat at-tamadhhab atau bermadhab kepada orang-orang yang berijtihad setelah 100 tahun yang kedua. Kemudian apa yang terjadi pada orang-orang setelah 100 tahun yang keempat. Dan targetnya sebenarnya hari ini adalah dibagikan fotokopi daripada slide ini semuanya. Namun karena saya belum sempat untuk menyelesaikan sedikit lagi, mungkin tinggal 4 atau 5 halaman lagi itu selesai, dan sudah saya cek yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah taala mudah-mudahan itu nanti bisa dimurajaah atau dijadikan sebagai bahan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang perkembangan fikih ini. Kita masuk sebelumnya, kita masuk pada pembahasan tentang apa yang terjadi pada orang-orang setelah 100 tahun yang keempat, atau maksudnya tahun 400 Hijriyah. Ini munculnya adanya orang-orang yang taklid kepada madhab tertentu. Munculnya orang-orang yang taklid kepada madhab tertentu. Kemudian berikutnya, perkara ini adalah di mana orang-orang yang bertaklid atau sampai ke derajat fanatisme, kita sudah jelaskan sebelumnya, ada tempat yang ittifaq mereka, kemudian ada yang mereka berselisih padanya pada ulama madhab tersebut. Kemudian yang tercela itu adalah fanatisme madhab, ya, yang menjadikan madhab tersebut sebagai standar wala dan bara, ya, standar wala dan bara mereka. Sampai ada orang yang Maliki tidak mau menikahkan anak mereka dengan Hanafi, ya, ataupun dengan Syafi'i, tidak mau dengan Hambali misalnya. Nah, ini adalah fanatisme yang tercela, yang dimana hal tersebut tidak ada dari kalangan para ulama yang berselisih padanya. Tidak ada para ulama yang berselisih padanya. Kemudian, ya, itu mulai pada tahun 400 Hijriyah, dan perlu dipahami sejarah perkembangan ini, baik ketika kita mengatakan 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, yang terjadi setelah 100 tahun kedua, mulai yang terjadi setelah 100 tahun keempat, bukanlah
ketetapan secara pasti seperti halnya kapan Bapak lahir, kapan Bapak meninggal. Tidak ada kepastian secara mutlak mengatakan tahun seperti itu gitu. Ya, itu adalah secara umumnya. Karena misalnya ketika mengatakan 100 tahun pertama, ya, atau 100 tahun kedua, itu masih ya tidak banyak terjadi padanya adanya taklid tersebut. Dan ini sudah kita bahas pada pekan lalu ya. Pekan lalu kaitannya dengan hal tersebut. Sekarang kita masuk tambahan daripada pembahasan ini. Bagi yang memiliki slide-nya, silahkan dilihat dari ciri-ciri fikih di era modern. Ya, ini karena sudah mulai perkembangan fikih, kita sebutkan pada tahapan pendirian, kemudian tahapan perkembangan, kemudian tahapan istiqrar, yang dimana dia tetap tidak berubah dari fikih-fikih mazhab tersebut. Kemudian mulainya, ya, tahapan era modern ini sekitar tahun 1300 Hijriyah. Ya, mulai dari tahun 1300 Hijriyah, sekali lagi ketetapan tahunnya itu tidaklah menunjukkan sebuah kepastian yang seperti menunjukkan tanggal lahir ataupun tanggal kematian. Jadi sekitar 1300 tahun Hijriyah. Kita sudah bahaskan tahapannya ada 4. Masa tasyri' pada masa Nabi sampai tahun 11 Hijriyah. Kemudian berikutnya ma qablal madhab, ya sebelum madhab, yaitu para sahabat dan tabi'in, yaitu mulai 100 tahun pertama. Kemudian berikutnya, ya. Dan hal ini setelah kita mengetahui perkembangan tersebut, kita masuk pada ciri-ciri atau perkembangan fikih pada masa modern. Ya, pada masa modern, jadi sejak tahun 1300 sampai saat ini dan seterusnya. Dan bisa jadi itu akan ada banyaknya perkembangan. Jadi poin kita sekarang tidak ada di buku, namun ada di slide-nya. Silahkan dilihat bagi yang memiliki, bagi yang tidak nanti insyaallah mungkin pekan depan itu sudah punya semua. InsyaAllah ta'ala ya, nanti kita kopikan, mungkin ada bapak-bapak atau saya yang mengkopikan, kita jilidkan, dan kita bahas rangkumannya secara umum, baru kemudian kita masuk di pembahasan kaitannya dengan taklid, dan juga kaitannya dengan pendapat-pendapat dari ulama madhab yang diikuti. Kita masuk, karena ini masih tentang perkembangan sejarahnya, pada masa modern, ya, karena itu pada masa dahulu kan berbeda. Ya, penyebaran hadis pada masa dahulu kita pernah sebutkan ya pada pekan sebelumnya. Kalau ulama-ulama yang ada di Hijaz atau madrasah, ya, Ahlul Hijaz yang mencakup Makkah dan Madinah, ya, terutama yang mereka di Madinah lebih banyak meriwayatkan hadis. Dan tersebarnya hadis di kalangan mereka itu lebih luas dan lebih kuat. Ya, lebih luas dan lebih kuat. Seperti yang kita sebutkan, bahkan sampai ada silsilah az-zahabiyah, periwayatan dari Imam Malik, dari Nafi', ya, langsung kepada Ibnu Umar. Dari silsilah az-zahabiyahnya itu kan Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Jadi riwayatnya itu dari An Malik, Nafi', An Ibnu Umar dari Nabi. Ya, itu adalah silsilah az-zahabiyah kita sebutkan. Jadi perkembangan fikih, ya, pada masa mereka itu banyaknya hadis yang tersebar, jadi terutama di Madinah. Jadi ketika terjadi ada permasalahan, maka karena banyaknya ulamanya, banyaknya hadisnya, dan lebih kuatnya periwayatan mereka, maka kita sebutkan mereka tergolong dari ahlu al-hadis. Dan ini saya sudah pisah pembahasannya tadi sejak subuh, mulai lanjut lagi. Ini di halaman slide-nya, tapi nggak ada di yang lainnya, halaman 35. Kecenderungan fikih yaitu ahlul hadis, ciri mereka ini sudah kita sebutkan. Kemudian mereka lebih mendahulukan hadis daripada qiyas. Berbeda dengan madrasah ahlul Iraq, yaitu di Kufah, yang mereka
banyaknya atau di ahlul ra'yi yang dimana mereka ini banyaknya mendahulukan ya qiyas dibandingkan dengan hadis ahad. Inilah yang terjadi pada masa perkembangan fikih di awal-awal, jadi biar dipahami. Kemudian mulailah perbedaan terjadi pada masa mereka yang kaitannya dengan satu bahkan mengatakan ya fikih atau ilmu di mereka itu adalah lebih terkenal, misalnya di madrasah ahlu al-Iraq misalnya. Kemudian yang ulama dari madrasah Madinah misalnya ahlul Hijaz, mereka ya lebih mengatakan kalau kami ini saling lebih kuat periwayatannya dalam masalah hadis. Akhirnya terjadilah adanya pertentangan dan bantahan yang dimana di ahlu Kufah, ini nggak tahu Bapak masih ingat atau belum nih. Di ahlul Kufah ya di Irak kita sebutkan mereka karena lebih sedikit sampainya hadis kepada mereka, jadi lebih banyak mereka mendahulukan pendapat. Ya, lebih sedikit. Kalaupun ada hadis kepada mereka sampai, namun kadang sampainya itu dengan derajat yang lemah. Akhirnya mereka tidak menerimanya. Berbeda dengan madrasah di Madinah, hadis banyak populer mereka, akhirnya terjadilah ketika perbedaan pendapat dari madrasah ya Irak atau Kufah dengan mereka yang di Madinah, ya ahlul hadis, kemudian mereka menyalahkan. Ya, padahal mereka semua ini adalah berlandaskan pada ilmu, pada hadis. Ketika tidak sampai kepada mereka, maka mereka pun memberikan qiyas. Ya, mereka mendahulukan qiyas, pendapat. Ya, ini yang Bapak perlu ingat. Kemudian perkembangan itu terus berlanjut yang akhirnya kita melihat kalau misalnya digabungkanlah hal tersebut ketika melihat perbedaan atau pendapat tersebut, ya ada banyak di kalangan orang-orang yang di Kufah. Kan Muhammad bin Hasan Al-Hasan Asy-Syaibani belajar di siapa? Imam Malik di Madinah. Dia belajar, bahkan dia membaca Muwatta'nya Imam Malik. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang punya slide lengkapnya itu di rangkuman perkembangan pada masa sahabat, ada di situ saya buat garis-garisnya. Sini tidak ada. Jadi di situ ya mulailah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani belajar dari Imam Malik. Ya, dia belajar dari Imam Malik, kemudian pulang. Namun ketika terjadi perbedaan apa yang dia lihat daripada Imam Malik, maka dia lebih mendahulukan pendapat mazhabnya. Padahal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini beliau digolongkan ke mazhab Hanafi, tetapi perselisihannya pendapat dengan mazhab Abu Hanifah itu banyak. Sama dengan Abu Yusuf juga sama, jadi digolongkan ke mazhab Abu Hanifah padahal perselisihannya banyak. Nah, yang kita ambil poinnya, beliau pun yang dari Kufah, ya kan dia adalah murid yang terkenal dari Abu Hanifah. Belajar juga dari Imam Malik di Madinah. Nah, di bawahnya lagi kita melihat Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i belajar dari Imam Malik di Madinah, belajar dari gurunya di Mekah juga, ya, belajar dari gurunya di Mekah, kemudian juga belajar dari siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang dimana dia dari Kufah. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan hal tersebut. Ya, kita melihat Imam Asy-Syafi'i ketika dia belajar dari gurunya, misalnya dari Mekah, yaitu dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dia belajar di situ. Dari madrasah Kufah atau Irak, dia belajar dari siapa tadi? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dari Madinah dia belajar dari Imam Malik. Jadi begitu tergabung semuanya, akhirnya terkumpullah di situ, ya hilanglah banyaknya perbedaan tersebut. Nah, apalagi di bawahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak sepenuhnya dikatakan dia murid dengan guru dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena Imam Asy-Syafi'i juga mengambil dari Imam Ahmad juga dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Asy-Syafi'i, ya kemudian dia juga belajar dari tempat yang sama, dari guru yang sama di Makkah, begitu juga belajar dari dari Abu Yusuf. Dia belajar dari Abu Yusuf dari madrasah Kufah. Jadi kalau kita melihat posisi Imam
Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dia belajar dari ketiga sekolah tersebut. Ya, dia belajar dari ketiga sekolah tersebut. Nah, disinilah kemudian yang tadinya ada perbedaan-perbedaan kemudian bisa dikumpulkan. Ya, selesailah kemudian perkara-perkara atau apa yang diperselisihkan tersebut. Ya, selesailah perkara-perkara yang diperselisihkan tersebut. Nah, ini kaitannya dengan ya perkembangan pada masa awal-awal dulu. Dan ini sudah sebagian besarnya kita jelaskan. Ya, mulailah kemudian masalah-masalah yang ada dari kedua madrasah ini hilang. Ya, karena secara umum digolongkan juga madrasah Ahlul Hijaz dan madrasah Ahlu Al-Iraq. Ya, dari ketiga itu. Begitulah kemudian seterusnya terjadi adanya tamadhub, orang-orang yang fanatisme madhab mulai muncul. Kita juga sudah jelaskan ada orang yang anti terhadap madhab ya pada pekan sebelumnya. Sekarang berlanjut perkembangan fikih tersebut, jadi sebenarnya banyak hal yang kita lewatin kaitan dengan bagaimana perkembangan setelah mereka. Ya, nanti insyaallah kalau slide-nya sudah jadi dan dimiliki semua, baru kita rangkum ulang bahas dari awal. Berikutnya, ciri-ciri mulailah fikih modern datang. Ya, di era modern. Ciri-cirinya ada 8. Yang pertama, dan ini juga masih saya rangkum dari penjelasan Dr. Amir Bahjat kaitannya dengan Al-Madkhal fil Fiqh Al-Islami. Yang pertama, mencetak kitab-kitab fikih. Ya, mulailah mereka muncul percetakan. Ya, mencetak kitab-kitab fikih. Nanti kita jelasin satu-satu di belakangnya dari poin-poin intinya dulu. Yang kedua, munculnya majelis fikih. Majami' fiqhiyah. Munculnya majelis fikih. Munculnya majelis fikih. Yang ketiga, munculnya ensiklopedia fikih. Ya, ini enggak ada di buku ya. Munculnya ensiklopedia fikih. Yang keempat, munculnya majalah-majalah fikih. Majalat al-fiqhiyah. Munculnya majalah-majalah fikih. Yang kelima, dibuatnya situs website fikih di internet. Itu terkenal dengan mawaqi' syabakiyah. Syabakiyah. Yaitu dibuatnya situs web fikih di internet. Ya. Yang keenam, seruan atau klaim pembaharuan dalam usul fikih. Ya, klaim pembaharuan dalam usul fikih. Ya. Yang ketujuh, banyaknya nawazil fikih. Nawazil maksudnya kasus-kasus baru dalam masalah fikih. Banyaknya nawazil fikih. Yang kedelapan, yang terakhir, muncul dan berdirinya fakultas syariah dan jurusan fikih. Ini ciri-ciri fikih modern. Muncul dan berdirinya fakultas syariah dan jurusan fikih. Berikutnya, kita ambil bagian yang pertama. Dari ciri-ciri fikih di era modern ini, yang pertama itu adalah mencetak kitab fikih. Ya, mencetak kitab-kitab fikih. Mencetak kitab-kitab fikih ya dari kitab-kitab para ulama yang disusun oleh ulama-ulama zaman dahulu, ya, ada di slide setelahnya Abu Fawaz, di atas. Nah, jadi percetakan kitab-kitab ulama yang disusun oleh ulama zaman dahulu dan penerbitan ulang serta tahqiqnya,
Tahqiq maksudnya penelitian dan juga verifikasi. Ya, bahasa kita. Ditahqiq, dicek, diverifikasi kebenarannya, dicek ulang di mana sumber-sumbernya, kayak begitu. Ya. Serta pengalihannya dari naskah-naskah manuskrip yang tadinya kan berupa manuskrip ya diulang atau dialihkan dari naskah-naskah manuskrip ya dialihkan dari naskah manuskrip yang jarang beredar dan naskah-naskah cetak, naskah-naskah manuskrip yang jarang beredar dan juga naskah cetak. Ini muncul adanya percetakan-percetakan berbeda dengan zaman dahulu. Ya, berbeda dengan zaman dahulu yang dimana mereka itu menyalin catatan-catatan tersebut dengan tulisan. Ya, mereka menyalin catatan-catatan tersebut dengan tulisan, yaitu ditulis dengan sendirinya. Kalau sekarang kan sudah mulai muncul dicetak-cetak catatan buku-buku yang mereka dulu diubah dari manuskrip yang ada. Kemudian berikutnya ini mulai adanya percetakan yang ada. Kemudian berikutnya mencetak kitab-kitab yang hanya disusun tentang masalah ijma. Ya, mencetak kitab-kitab yang hanya disusun dalam masalah ijma. Di antaranya misalnya ya yang dicetak mulai karena dalam masalah percetakan yang ijma artinya yang tidak banyak ada perselisihan padanya yang di perkara-perkara yang disepakati. Misalnya di situ yang di atas al-ijma kalangan Ibnu Al-Munzir ya karangan Ibnu Al-Munzir. Kemudian berikutnya maratib al-ijma karangan Ibnu Hazm, naqd maratib al-ijma yang Ibnu Taimiyah ya. Kemudian al-iqna fi masail al-ijma yang dikarang oleh Ibnu Al-Qattan Fasi. Kemudian al-ijma'at al-ibadat yang ditulis oleh Muassasah Ad-Durar As-Saniyah misalnya. Di sini ada perkara-perkara ijma' tersebut ya yang kemudian mulai beredar di karangan orang-orang. Kemudian mereka juga mencetak kitab-kitab fikih mazhab. Ya, kitab-kitab fikih mazhab. Ya, di antaranya ini pernah sudah beberapa kita sebutkan sebelumnya, yang fikih mazhab Hanafi misalnya dicetak Bada'i As-Sana'i, Hasyah bin Abidin, intinya pada perkara-perkara yang inti dari mazhab Hanafi. Ya, perkara-perkara inti dari mazhab Hanafi. Kemudian berikutnya ya, di samping mazhab Hanafi mereka juga mencetak mulai mazhabnya Imam Malik misalnya, di antaranya Syarah Khalil, Mawahib Al-Jalil, Al-Mudawwanah, Al-Muwatta mulai dicetak. Ya, dulu tidak ada. Ya, kalau orang ingin membacanya ya baca catatan manuskrip yang dicatat ulang seperti itu. Kemudian dari mazhab Hambali ya dicetaknya Kasyaf Al-Qina, Syarhul Kabir dan lain-lainnya. Kemudian di mazhab Asy-Syafi'i mulai dicetaknya kitab Al-Um misalnya. Ya, mulai dicetak kitab Al-Um, kemudian Tuhfatul Muhtaj, Raudatul Talibin, Al-Hawi misalnya, semua sudah mulai dicetak. Yang dimana hal itu dijadikan sebagai rujukan. Ini percetakan muncul yang dimana hal tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Tidak ada kita menjumpai hal-hal itu sebelumnya. Berikutnya, poin yang ketiga kaitan dengan percetakan kitab fikih. Tadi kita sebutkan percetakan yang disusun pada
zaman dahulu, kemudian penerbitan ulang serta tahqiq mentahqiq semuanya, kemudian dicetak kitab-kitab ijma' dan kitab-kitab mazhab. Kemudian juga mencetak buku-buku dalam bidang fikih muqaran, ya, fikih muqaran atau fikih komparatif, ya, artinya kaitannya dengan masalah khilafiyah. Tadi kita sebutkan dari manuskripnya dulu, ya, dijadikan buku cetakan. Bapak bisa lihat kan cetakan zaman dahulu walaupun pakai mesin ketik juga sudah mulai dicetak. Ya, kemudian juga mulailah percetakan-percetakan yang lebih modern, tergantung zamannya. Kemudian mulai lagi yang mereka lihat adalah yang dicetak, ya terutama yang namanya cetakan zaman dahulu terbatas, ya, maka yang paling inti-inti dulu. Makanya kita sebutkan yang ijma'nya dulu, kemudian fikih-fikih madhab yang menjadi rujukan utama itu yang dicetak, ya, karena itu yang akan disebarluaskan, ya. Kemudian mulai dicetak itu fikih-fikih muqaran, fikih-fikih komparatif atau khilaf-khilaf dalam masalah perbedaan pendapat yang disertai dalil, terutama adalah pada khilaf ali, ya, pada khilaf ali, ya. Khilaf ali misalnya diantaranya adalah yang dimana di situ dicetaknya Al-Awsat oleh Ibnul Munzir misalnya, kemudian Ikhtilaful Ulama, ya, dicetaknya Ikhtilaful Ulama yang ditulis oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah atau Ibnu Hubairah. Kemudian dicetak juga Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, ini muqarrarnya teman-teman di Libya, ya, oleh Ibnu Rushd. Sudah dicetak Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Ini banyak, kemarin saya jadikan rujukan kitab Al-Mughni juga, ya, pada waktu menulis penelitian. Kemudian berikutnya, ya, Asy-Syarhul Kabir karangan Ibnu Abi Umar, juga sudah mulai adanya percetakan tersebut. Jadi setelah kita lihat tahapan-tahapan percetakan yang dimana mereka mencetak dari hal-hal yang lebih inti, ya, yang lebih penting dulu, ya, karena dalam masalah ini bisa dilihat, ya, dalam masalah seperti ini terbatasnya kertas, terbatasnya alat, terbatasnya orang yang mampu melakukannya, maka hal-hal itu pastinya yang dilakukan adalah yang lebih penting terlebih dahulu. Makanya sampai saya dari tadi mencari sebenarnya ada catatan kaitannya dengan ada seorang ulama yang dia menulis, saya lupa itu yang dia tulis tadi cari namanya lupa saya. Mungkin ada yang ingetin nanti. Dia sampai menulis Sahih Muslim itu sebanyak 7 kali kalau nggak salah. Jadi dia ada yang kan ditulis ulang sampai dia bermimpi dia masuk ke dalam surga. Ya, dia bermimpi dia masuk ke dalam surga. Jadi poin yang saya ingin sebutkan kaitannya dengan pada zaman dahulu tidak ada percetakan. Makanya Bapak lihat ketika kita sebutkan tentang perkembangan penulisan Al-Qur'an misalnya. Kan Al-Qur'an contohnya saja ini pada masalah hadis, ya, atau pada masalah fikih. Kita sebutkan pada penulisan Al-Qur'an ditulis pertama kali atas usul siapa? Umar bin Khattab kepada Abu Bakar pada masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian diperintahkanlah Zaid bin Thabit untuk menulis sampai dia mengatakan seandainya kau perintahkan aku untuk memindahkan gunung itu lebih gampang bagiku daripada menulis wahyu. Singkat ceritanya ditulis, dikumpulkan dan disimpan di rumahnya siapa? Asma. Kemudian pada masa Umar bin Khattab dipindah ke rumahnya Hafsah, pada masa Utsman bin Affan ditulis. Ya, karena banyaknya perselisihan, karena bukan pembahasan kita tentang perkembangannya, jadi biar tidak kemana-mana. Poin yang saya ingin sebutkan kaitannya dengan penulisan pada masa Utsman, kemudian dibagi menjadi beberapa mushaf, ya, 5 mushaf yang dicetak dan dikirim, ya, ke beberapa wilayah. Itu pun ditulis dengan tangan
Ditulis dengan tangan, dikopi, maksudnya dikopi bukan kopi seperti zaman kita kan. Ditulis dan di sana diperbanyak. Di situ di mana dikirim dan itu diperbanyak mushaf tersebut. Nah, begitu juga tentang penulisan pada masa dahulu. Ya, makanya harga pena, tinta, kemudian kertas, ya sungguh mahal pada masanya. Oleh karena itu, perkembangan percetakan juga kita sudah pahami kan, tidak 100% langsung ada komputer. Mungkin Bapak masih ingat, ya komputer yang Bapak pakai Windows berapa? Ya, ada yang masih ingat Pak Zudi? 97, 98, 99, Windows NT, Windows ME, ada mulai kita itu kan, lebih bagus lagi ME. Muncul XP, XP1, Pak 1, 2, 3, SP3. Habis itu muncul Vista. Habis Vista baru muncul Windows 7. Setelah Windows 7, Windows 8. Ya, Windows 8 terlalu berat, Windows 7 ringan. Muncul kemudian 9, di-upgrade ke 10 sampai sekarang banyak yang 11. Artinya perkembangan software, perkembangan percetakan itu jauh. Saya masih di SMP, itu sampai ujian kami adalah mengetik pakai alat ketik itu. Ya, itu sebagai ekstrakurikuler dan itu menjadi masuk ujian, ditutup semua ininya, keyboardnya, dan kita disuruh menulis, tidak tahu apa yang kita klik. Jadi menghafal 11 jari. Yang sekarang ujungnya saya ngetik pun pakai 11 jari. Ya, dan lupa yang begini-begini itu. Masih SMP masih lancar. Tapi maksud saya perkembangan mesin percetakan juga berbeda-beda. Bahkan ketika membagi soal dulu, saya lupa apa nama percetakannya, Pak. Jadi kalau kami mau ujian di ruang TU, itu soal itu dikasih kayak tinta, kayak pasta itu dikasih, kemudian digulung, kemudian diputer. Apa istilahnya itu? Nggak ngerti saya itu. Pokoknya yang hitam itu sudah diputer, itu kan manual itu, keluar gitu kan. Maksudnya itulah perkembangan percetakan yang zaman sekarang. Ya, sampai sekarang sudah ada laser. Secepat kilat dia keluar tanpa harus nyut nyet. Kalau dulu kan tik zigzag. Jadi pastinya ketika kita ingin mengetik, menulis, mengumpulkan, Bapak harus pilih mana yang diketik kan? Begitulah pada masa itu. Yang dipilih adalah yang memang yang penting. Makanya kita sebutkan di antaranya. Saya nggak mungkin tulis semuanya di sini, semua kitab, karena memang yang penting-penting untuk dikumpulkan. Masalah ijtihad, ya mereka sudah mulai ada perkembangan di bawah. Ya ijtihad, yang ijma, yang para ulama ijma padanya. Kemudian dalam masalah-masalah fikih, karena pembahasan fikih madhab, bolehnya seseorang intisab atau menyandarkan diri mereka kepada suatu madhab. Nah, ini yang ikut pembahasan sebelumnya insyaallah paham. Tapi berikutnya ada muncul setelah banyaknya kitab pasti adanya apa? Adanya apa? Perpustakaan. Nah, itulah dia saya tulis di slide di bawahnya, gambarnya ada perpustakaan. Ya, kalau banyak kitab, maka muncul banyak perpustakaan. Ya, mulailah orang mulai mengumpulkan ya kitab-kitab, jadilah maktabah. Ya, muncullah ada maktabah. Dulu pada zamannya untuk mengumpulkan satu lemari kecil itu sungguh lama prosesnya. Butuh uang yang banyak, tenaga, pikiran agar bisa mengumpulkan itu. Dan tidak main-main. Mereka mengumpulkan itu untuk dipelajari. Ya, untuk dipelajari, diamalkan, diilmui semuanya. Diajarkan. Ya, makanya mereka banyak itu ketika belajar membawa catatan. Ya, makanya dikatakan qayyidul ilma bil kitabah, catatlah ilmu dengan tulisan. Ya, ini mulai mereka menulis penjelasan-penjelasan, terkaranglah sebuah buku. Nah, mengumpulkan satu perpustakaan kecil saja sangat susah pada zamannya. Sekarang asal punya uang. Ya, bahkan tidak punya uang pun asal punya komputer dan CD. Saya ingat betul ketika saya suka dengan maktabah, masih dulu waktu di Abu Hurairah. Ya, ini cerita lama ya, tapi nggak apa-apa. Saya diam-diam membeli komputer dan sampai bapak berusaha karena saya ingin banget punya komputer, dibelikan komputer. Ya, waktu itu saya tahu makanya perkembangan Windows itu karena saya suka dengan itu.
taruh di bawah ranjang. Taruh di bawah ranjang, kemudian beberapa permasalahan. Pertama kali satu perpustakaan digital itu adalah Maktabah Sahab namanya. Itu sekitar 861 kitab. Atau saya mungkin lupa ingat, dari Ustaz Khairil yang ngajar di Abu Dzar. Pertama kali Maktabah Sahab. Ya, itu hanya dibuka klik, kemudian muncul kitab-kitab secara ininya. Belum ada Maktabah Syamilah. Kemudian mulailah CD-CD muncul, Kutubut Tis'ah dalam satu CD. Mulailah muncul kitab-kitab kecil dalam satu CD. Dengan gampangnya kita menginstal, ya, kemudian kita bisa memiliki kitab yang mungkin kita nggak bisa beli pada waktu itu. Ini saking mudahnya gitu. Nah, ini pembahasan nanti insya Allah pada kaitan dengan adanya digital di web. Insya Allah nanti saya singgung di situ. Jadi poin yang saya sebutkan, perpustakaan di situ muncul perpustakaan kitab yang dicetak dan sudah mulai yang dicetakkan, yang sebelum dicetak dimasukkan ke dalam floppy disk. Ya, kita mengumpulkan di 32 MB itu floppy disk itu. Ya, masih ingat Bapak? Jejak nyet gitu ya. Saya harus ingat, kadang-kadang kalau kena virus itu, aduh minta ampun itu. Ya, jadi kita menyimpannya. Akhirnya saya pun sanggup membeli disk readable-nya itu, CD yang RW yang bisa menulis. Ya, akhirnya meminta CD dan saya copy. Sampai saat ini mungkin CD yang saya punya ratusan dan masih ada di rumah. Ya, saya masih jadikan kenang-kenangan. Karena sudah banyak yang lain yang menggantikan dia. Ya, masih. Jadi itu saking ininya pada zaman saya saja itu di udara itu di 2005 sudah seperti itu, ada banyak perpustakaan digital, ya, sampai muncul kemudian Maktabah Syamilah, sampai muncul kemudian Maktabah Syamilah versi yang terlengkapnya, bahkan dikumpulkan oleh Abu Qari. Saya beli Maktabah Syamilah dari beliau 7 juta harganya, ya, 7 juta, ya, isinya itu 4 terabyte, ya. Beberapa maktabah sautiyah semuanya, tapi Maktabah Syamilahnya saja itu sekitar 86 giga. Dan itu kalau dicetak mungkin masjid ini penuh. Ya. Maksudnya saking mudahnya perpustakaan. Nah, ini poin kita di sini, perpustakaan. Saking mudahnya perpustakaan sudah mulai yang dicetak juga ada, kemudian yang digital lebih gampang lagi. Tinggal buka ada. Namun bahasa Arab semua. Nah, yang berbahasa Indonesia juga ada. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki perpustakaan. Nah, ini poin saya di situ karena enggak saya singgung ininya. Pasti kalau masuk rumah ya Pak Wahyu di ruang tamunya, walaupun sedikit ada perpustakaan kecil, buku-buku yang dipelajari ataupun yang dibaca-baca itu ada, gitu kan. Pak Sudi di pojok ada buku-bukunya, gitu kan. Jadi setiap kita ada perpustakaan kecil yang dimiliki yang versi cetaknya. Ya, dan itu lebih afdal. Versi cetak itu lebih afdal. Yang dimana mau ada lampu, nggak ada lampu, mau kita dalam kondisi terang ataupun gelap, kita masih bisa usahakan membacanya. Dalam kondisi apapun. Ya, beda dengan perpustakaan digital yang memerlukan adanya listrik, yang memerlukan kadang-kadang kita harus kontrak langsung dengan layar semuanya, yang menyebabkan mata kita perih. Kemudian tidak bisa kita oret-oret. Kalau catatan di buku, Bapak di sini bisa catat, bisa oret-oret. Di digital nggak mungkin. Ya, makanya itu hanya rujukan kedua. Jadi perpustakaan di sini, ketika Bapak miliki misalnya, yang sudah memiliki perpustakaan yang secara langsung, penting bagi penuntut ilmu, saya dan kita semua untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan perpustakaan fikih. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan perpustakaan fikih ini? Jika kita ingin mengetahui dalil suatu masalah, maka kita perlu lihat buku apa yang sesuai. Ya, buku apa yang sesuai. Jika kita ingin mengetahui perbedaan pendapat pada suatu masalah, juga perlu kita tahu buku apa yang sesuai untuk kita pelajari. Nah, di sini salah satunya adalah perbedaan pendapat dalam satu masalah. Buku yang kita pakai inilah dia, ya misalnya Sahih Fiqh Sunnah. Ini banyak dimasukkan perbedaan pendapat dalam satu masalah. Buku apa yang sesuai untuk saya baca? Jadi nggak bingung-bingung kita, kok saya baca buku ini kok nggak ada ya penjelasannya. Akhirnya kita tergiring dengan satu pendapat yang
kadang-kadang mungkin ada yang lebih rajih pendapat dari yang dikemukakan di buku tersebut, kan begitu. Jadi buku apa yang sesuai? Kalau kita ingin tahu dalil suatu masalah dalam suatu mazhab misalnya, atau dalam secara umum, buku apa yang sesuai untuk kita miliki? Ketika kita ingin lihat perbedaan ulama, buku apa yang sesuai untuk dimiliki? Jika kita ingin mengetahui masalah-masalah ijma', ya ijma' yang ada pada ulama, buku apa yang mesti kita harus tahu? Ijma', kesepakatan ulama padanya. Ini bagi yang rajin ke perpustakaan. Kalau ingin mengetahui riwayat-riwayat di dalamnya, ini diriwayatkan dari siapa, kemana, buku apa yang sesuai? Ya, jangan kita mengatakan harus kuliah dulu, ya baru kita memiliki itu, enggak. Ya misalnya minimal kita, oh ya banyak ada pertanyaan dari kita kan, Ustaz, bagaimana hukumnya begini? Misalnya kan, ketika kalau dulu waktu kami masa belajar pada Ustaz, ketika kita bertanya, beliau enggak jawab. Di kelas itu enggak dijawab. Ya, disuruh kita ngapain? Pergi ke perpustakaan, cari perjawabannya. Kalau enggak ketemu, baru jawab. Jadi ada kalanya kita itu belajar dengan bertanya secara langsung untuk mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan. Ada kalanya kita belajar sendiri, kita belajar sendiri untuk mencari permasalahan tersebut. Dan itu yang lebih utama. Daripada Bapak bertanya, lebih baik membuka bukunya, cari masalahnya. Ketika terjadi perbedaan, maka kita kemudian bisa nanyain. Ya, kita bisa bertanya, oh kenapa kok hukumnya begini, misalnya. Jadi ini yang bagi kita para pelajar, ibu-ibu dan juga bapak sekalian. Jadi kita yang belajar, usahakan ketika ada masalah kita coba cari. Dan dengan mudah kita mendapatkannya. Dan mencarinya usahakan bukan yang instan. Itu lebih baik. Saya mengatakan bukan dalam kondisi tertentu, kadang kita ingin yang instan. Instan siapa? Saya Google. Ya, tanya Syekh IA namanya. Syekh AI-nya langsung ngejawab, itu yang instan. Kadang-kadang diperlukan, ya, tapi itu tidak akan memberikan ilmu yang maksimal. Berbeda dengan Bapak buka bukunya, kemudian cari masalahnya, ketemu, kita garisin, kita tandain, itu akan bisa melekat. Itu perbedaannya. Jadi, misalnya ada saya contohkan di sini. Jadi memiliki perpustakaan tersebut yang versi cetak misalnya, ataupun yang versi digital, kita harus tahu klasifikasi apa yang kita cari. Misalnya, jika seorang ingin mengetahui dalil suatu masalah fikih, misalnya, dia berkata, saya sudah merujuk kitab Al-Insaf, karangannya Imam Al-Mardawi, tapi kok nggak ada dalilnya? Tapi kok nggak jumpa dalilnya, cuma ada tulisan, mana dalilnya? Kok fikih nggak punya dalil? Nah, kita harus tahu. Padahal kitab Al-Insaf, karangannya Al-Mardawi tersebut tidak ditulis untuk menjelaskan dalil suatu masalah, melainkan untuk menjelaskan riwayat-riwayat dalam mazhab. Jadi tidak bisa dikatakan mengapa tidak disebutkan dalil, ya salah kita mencari tempatnya. Ya begitulah, kadang-kadang harus dalam masalah fikih, sebagian orang kemudian menyalahkan fikih tersebut. Waduh, ini fikih Hambali, oh ini fikih Syafi'i, kok nggak dalilnya di sini? Ya di fikih Hambali kok begini misalnya. Kadang-kadang kita salah dalam mencari rujukan dalam belajarnya. Makanya kenapa versi cetak ini mana yang lebih didahulukan? Karena terutama pada masalah-masalah yang menjadi rujukan inti dalam suatu mazhab, kemudian pada masalah-masalah yang ijma' padanya, kemudian juga pada mulai dicetak setelah itu fikih-fikih muqaran, perbandingan-perbandingan, perbedaan-perbedaan khilaf ali dalam mazhab. Ya, khilaf ali, khilaf tinggi, kemudian dijelaskan permasalahannya. Tapi yang kedua, biar tidak panjang dalam percetakan kitab. Sekarang ini Bapak sudah mulai ada dicetak dan diterjemahkan lagi. Ya kan gitu kan, sudah dicetak dan diterjemahkan. Tip yang kedua adalah munculnya majelis fikih, majami' fikhiyah. Munculnya majelis fikih. Majelis fikih maksudnya adalah badan-badan ilmiah yang di mana sejumlah ulama itu berkumpul untuk meninjau suatu masalah-masalah. Para ulama berkumpul
ya, kemudian mengeluarkan keputusan atau fatwa. Ya umumnya keputusan ini dikeluarkan dengan suara mayoritas di situ dan tidak harus ada ijma dari semua anggota yang hadir. Kan Bapak lihat kan ketika ada masalah kemarin yang ribut misalnya masalah membaca surat Al-Kahfi ya di hari Jumat, siapa yang mereka berkumpul? Kan Ustadz Firanda, kemudian misalnya Ustadz Arifin Badri dan ustadz yang lain di tim fatwa kemudian diumumkan. Walaupun yang lain memiliki pendapat yang berbeda, namun diambil pendapat yang mayoritas secara umum. Ini misalnya ya, kaitannya dengan adanya majelis fikih, itu badan bandal yang di mana di situ berkumpul para ulama dalam suatu masalah, kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Sampai ini jelas ya? Nah, itu yang ada. Dan sebabnya adalah kenapa itu terjadi? Adanya seperti itu, ada sebabnya. Mengingat banyaknya masalah yang baru, mustajidat dan nawazil. Ya, perkara-perkara baru dalam urusan-urusan dunia ini yang kadang-kadang memiliki kerumitan yang tidak cukup jika hanya dikeluarkan fatwa individu satu ulama saja. Ya, maka perlu ada kumpul mereka, para ulama itu. Makanya kita menjumpai contohnya di situ ada 1/4 majelis fikih yang berafiliasi dengan organisasi kerjasama Islam. Sebelumnya disebut organisasi konferensi Islam. Itu ada mereka berkumpul yang kantor pusatnya di Jeddah. Kemudian juga majelis fikih yang namanya Rabitah Al-Alamul Islami. Ya, mungkin Bapak sering dengar Rabitah Al-Alamul Islami, Liga Dunia Islam yang kantor pusatnya ada di Mekah. Ada ulama-ulama kumpul di situ. Majelis fikih regional yang secara khusus misalnya untuk beberapa negara. Misalnya kita di Indonesia ada satu di situ yang kumpul ulama-ulama di setiap negara. Di Indonesia di mana? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita akui. Ya, Majelis Ulama Indonesia bukan kaleng-kaleng mereka. Jangan sampai kita mengatakan siapa sih MUI ini. Mereka juga para ulama. Nah, begitu kan? MUI misalnya. Atau misalnya ada tim fatwa yang mereka misalnya yang saya sebutkan tadi. Walaupun tidak secara resmi diakui oleh pemerintah, kumpulnya ustadz-ustadz yang doktor-doktor di situ yang mumpuni di bidang akidah, mumpuni di bidang hadis, mumpuni di bidang fikih. Kemudian mereka membicarakan suatu masalah dan menghasilkan sebuah keputusan. Ini biasanya perkara-perkara mustajidat, perkara-perkara baru itu banyak. Makanya kalau Bapak lihat hasil keputusan pada perkumpulan mereka sebelumnya, misalnya kita langsung aja di Indonesia misalnya, ketika tim fatwa misalnya mengeluarkan tentang masalah membaca surah Al-Kahfi, kemudian juga tentang hukum haji furoda, kemudian beberapa pendapat-pendapat yang lainnya, kemudian dibahas oleh mereka, lahirlah sebuah hasil keputusan. Yang kadang kalau kita tanya Ustadz Fulan, jawabannya berbeda dengan Ustadz Fulan. Kemudian ketika mereka berkumpul, kemudian menghasilkan suatu pendapat yang mungkin berbeda, namun diambil adalah suara pendapat yang mayoritas mereka. Karena mereka tidak berkumpul dengan hawa nafsu. Ada suatu perkara agama yang dipermasalahkan, perkara-perkara baru dalam urusan masyarakat secara umum. Ini adanya majelis-majelis fikih yang tidak ada pada masa dahulu. Ya, apakah secara total tidak ada? Ada. Seperti kita mengatakan di mazhab Abu Hanifah, yang dimana majelisnya Abu Hanifah ini, yang dimana mazhab komparatif kita bilang, yang dimana kumpul banyak ulama-ulama dan membahas masalah-masalah. Ya, pada zaman dahulu ada juga yang kemudian masuk dalam mazhab mereka. Namun yang kita maksudkan munculnya majelis fikih ini yang mengumpulkan dari semua mazhab-mazhab yang ada, pendapat-pendapat yang ada, kemudian lahirlah sebuah keputusan. Sampai sini jelas ya? Oke. Berikut yang ketiga. Munculnya ensiklopedia fikih. Yang ketiga ini munculnya ensiklopedia fikih. Dan ini yang cita-cita saya dari dulu banget ingin memilikinya, baru tercapai sekitar 3 tahun yang lalu. Gitu, ensiklopedia fikih ini. Apa yang dimaksud ensiklopedia fikih yang ditulis di era modern ini? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan khilaf ali yang disusun secara alfabetis.
Ya, khilaf Ali yang mana? Yang ada kita sebutkan di sebelumnya, yang mencetak kitab-kitab itu. Ya, percetakan kitab-kitab fikih komparatif, yaitu fikih khilaf Ali. Yang dikumpulkan di situ khilaf-khilaf Ali padanya, ya kemudian dibahas masing-masing dan disebutkan tentang mana yang lebih kuat. Contohnya yang versi cetak misalnya, ensiklopedia hukum taharah, bersuci. Ya, ensiklopedia atau mausu'at ahkam taharah, dan juga kaitannya dengan ensiklopedia transaksi keuangan. Ya, al-mausu'at al-muamalat al-maliyah asalatan wa mu'asaratan yang dikarang oleh Syekh Dubayyan Ad-Dubayyan misalnya, ada ensiklopedia yang sudah dikumpulkan. Atau misalnya juga al-jami' al-wasaya wal-awqaf. Nah ini beberapa yang mungkin Bapak sendiri apa sih gitu ya. Takutnya nggak tahu karena rata-rata ini perlu diterjemahkan gitu kan. Perlu diterjemahkan. Ya mungkin bagi kita namanya juga bingung gitu. Minimal kita tahu ada ensiklopedia fikih ya kontemporer. Ya misalnya al-mawsu'at al-qadaya al-fiqhiyah al-mu'asirah. Ada yang diterjemahkan. Ensiklopedia masalah fikih kontemporer. Yang ini yang saya lihat paling terpopuler dan juga hampir menjadi ya rujukan saya dari dulu. Ya, karena segala permasalahan alhamdulillah banyak, hampir semuanya kita dapatkan dengan detail, yaitu al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Saking senangnya saya sama buku ini dulu, kan adanya di Maktabah Hasyamilah. Versi Maktabah Hasyamilah semuanya saya punya. Mau versi kedua, versi ketiga, kemudian versi yang terbaru, ya karena dia memiliki versi pertama itu 960 kitab, versi kedua itu sekitar 2.702 kitab kalau nggak salah, versi berikutnya 600 ribuan, sampai yang sekarang itu yang sekitar 86 ribuan kitab. Itu semuanya lengkap. Tapi beda, yang namanya kita membuka, mengklik, ya begitulah. Kadang-kadang hilang. Beda dengan kalau kita buka buku aslinya, kita garis, kita catat, kita korek, kita pelajari, nempel dia. Ya setiap lembaran yang kita buka itu akan mengingatkan kita. Dan di sini, di antara yang karena yang paling mungkin populer bagi saya, yaitu ya al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Sayangnya belum diterjemahkan. Ya, saya lupa total jilidnya ada 40 berapa. Harganya di pameran saja 2.800. Tadinya mau beli, waduh 2.800 mahal banget. Akhirnya tiba-tiba ada Dr. Musyaddad, jazakallahu khairan, ya Dr. Musyaddad yang sebagai penerjemah khutbah di Masjidil Haram berbahasa Indonesia. Ya itu teman di Lipia dulu, Dr. Musyaddad, masih sampai sekarang beliau. Itu dia jual kitabnya seharga 10 juta waktu itu. Ya kalau nggak salah ingat 10 juta. Saya bilang, langsung, Ustaz, kirim ke alamat lokasi ya. Iya, daripada di sini 2.800. Ya kan? Belum ongkos kirimnya. Banyak banget gitu kan. Nah ini al-mawsu' al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Di sini Bapak lihat ada catatan kecil. Ensiklopedia ini mengumpulkan masalah-masalah fikih dari 4 mazhab. Ia tidak bertujuan untuk memperluas dalil untuk setiap masalah, tetapi mengumpulkan dan mengatakan yang mu'tamad, yang dipegang menurut Hanafiyah adalah ini, yang mu'tamad menurut Malikiyah adalah ini, yang mu'tamad menurut Syafi'iyah ini, maksudnya yang dipegang oleh Syafi'i begini, misalnya, yang mu'tamad yang dipegang menurut Hambali ini, ya kadang-kadang disebutkan dalilnya secara ringkas, ya tapi tidak mencakup semua dalil. Kalau sudah ada dalil dibawakan cukup, ya. Dan tidak benar kalau seorang itu menyandarkan sepenuhnya mereka itu untuk ya mengandalkan kitab ini untuk menetapkan pandangan mazhab. Misalnya, saya membuka tentang, misalnya Bapak buka satu poin, namanya misalnya wudu, akan keluar tentang wudu semuanya. Ya, misalnya ketika saya mencari tentang masalah tolak, cari tolako, alfabet, sistem alfabet dia. Tolako, pakai cari huruf to, lam, kof. Ya, nanti akan muncul semua pengertian tentang talak, persamaan pembahasannya apa, pengertiannya, hukumnya, pembagiannya, macam-macamnya, semuanya detail menurut mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dengan rujukannya, enggak cuma dengan itu, tapi dengan rujukannya. Ini rujukannya di kitab ini di halaman ini sekian.
Itu sangat luar biasa. Bapak bisa kembali ke kitab aslinya. Misalnya ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Tapi sekali lagi, seperti yang saya tulis di situ, tidak bisa dijadikan untuk tahrir mazhab. Ya, maksudnya menetapkan pandangan mazhab. Menurut mazhab Hambali adalah ini. Karena sebaiknya kita merujuk kembali ke kitab aslinya. Jadi banyak sekali poin-poinnya di situ. Jadi ini adalah yang terjadi menurut mazhab ini seperti ini, menurut mazhab ini seperti ini. Dibawakan detail. Seandainya ada orang yang menguasai kitab ini secara keseluruhan, mungkin dia sudah dikatakan alimnya ulama dari ulama. Saking detailnya permasalahan dengan rujukan-rujukannya, dengan menyebutkan pendapat-pendapat mazhab yang 4. Ya, apapun permasalahan, hampir semua permasalahan yang saya cari selama ini nggak pernah kecewa. Itu munculnya ensiklopedia fikih. Ya, ini salah satunya yang saya miliki, misalnya yang saya tahu. Adapun yang lainnya, ya itu ensiklopedia secara ringkas. Misalnya ibu-ibu memiliki atau pembahasan yang kita bahas di hari Ahad, ya, yang ensiklopedia fikih, Mukhtasar fil Fiqh al-Mukhtasar fil Fiqh al-Islami, ringkasan fikih Islam yang dikarang oleh Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, misalnya itu lengkap dari pembahasan masalah akidah sampai semuanya, tapi poinnya dari masalah fikih juga dibahas namun secara ringkas banget. Ya, secara ringkas walaupun ada dalilnya yang dipakai anak-anak belajar di sini. Itu misalnya. Kemudian berikutnya, contoh versi elektroniknya adalah ada Jami' al-Fiqh al-Islami. Ya, ada muncul ensiklopedia dalam versi elektronik. Semuanya sekarang versi elektronik itu apa saja. Bahkan di handphone ini saja misalnya, banyak banget kitab. Tinggal kita buka. Ya, dari mushaf seluruh qiraat ada, dulu harus beli. Sekarang tinggal install dan dengan gampang, gratis, nggak usah bayar. Ya, apa yang tidak ada sekarang? Dengan mudah di versi elektroniknya pun Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini pun ada. Ya, dulu ada saya ini dia. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pun ada yang ditulis dalam bentuk elektroniknya. Ya, tinggal kembali kepada seseorang, kemudian mau tidak mereka membuka kitab tersebut. Ini yang versi elektroniknya di handphone saya ada, yang harganya 2.800. Ya, yang sebeli seharga sekitar 10 juta. Tinggal diklik. Versi elektroniknya ada, tinggal dibuka misalnya tentang masalah yang saya sebutkan tadi, to. Tinggal klik huruf to. Semuanya to. Ya, tentang apa? Tolak misalnya. Klik tolak. Banyak kalau tolak. Apa ini? Mahalul tolak, rukunul tolak, catat mahal tolak. Semuanya akan muncul. Misalnya, ya, tentang apapun yang dicari oleh seseorang itu ada. Ya, hampir semuanya. Sekedar contoh. Ya, jadi kita sekarang ini di era modern yang semuanya serba gampang, namun itu menyebabkan malas. Beda dengan zaman dahulu, mencari hadis satu bulan. Ulama hadis dahulu mencari satu hadis dia berjalan 1 bulan. Yang zaman sekarang untuk mencari masalah-masalah yang seperti ini itu dengan sangat gampangnya. Ya, ada banyak misalnya. Ada misalnya at-tafriq lil i'sar bin nafaqah, misalnya at-tafriq tentang masalah perceraian, at-tafriq lil i'sar bin nafaqah, memisah karena susahnya dia untuk memberi nafkah. Ya, susahnya seseorang untuk memberi nafkah. Syurutut tafriq, syarat-syaratnya apa? Semuanya ya disebutkan. Ya, tentang masalah ini disebutkan dalam mazhab ini menurut Al-Hasan, menurut Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib dengan detail. Makanya saya bilang kalau ada yang menguasai 100% ini udah mungkin sudah alim di atas ulamanya lagi sudah. Saking detailnya permasalahan-permasalahan beserta ya rujukan yang ada. Ya, ketika menetapkan suatu permasalahan, syaratnya misalnya adalah ada syaratnya untuk memisahkan seseorang dari suami istri ketika tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, misalnya apa? 1, hendaknya an yathbuta i'saruz zawji bin nafkah. Ya, misalnya itu tetap suami itu benar-benar tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Disebutkan ini adalah wadzalika, seterusnya. Ini adalah pendapat yang paling rajih, wadzalika fil azhar inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini adalah pendapat yang
yang lebih muktamad tadi, yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Ammal Malikiyah, adapun pendapat mazhab Maliki, wa huwa qaulun akhar li Syafi'i, dan itu pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i. Wa huwa muqabilul Azhar wal Hanabilah, dan seterusnya. Jadi sebegitu detailnya mereka menjelaskan. Nah, ini muncul dengan sangat gampang zaman sekarang. Namun hal ini menyebabkan kita malas. Ya, beda dengan dulu. Makanya ya zaman kita sekarang ini semakin sesuatu dipermudah, ya semakin menyebabkan orang itu malas. Sama dengan di pengajian. Ya, dalam masalah pengajian misalnya, semakin dipermudah semakin jarang orang datang ke majelis ilmu. Kenapa? Makanya sempat saya tanya Bapak, kayaknya kita nggak usah pakai live. Saya pernah bilang kan, alasannya kenapa? Karena biar kita hadir di majelis. Banyak yang beralasan, ya udah daripada nggak hadir bisa live aja. Hanya daripada nggak hadir, padahal datangnya kita ke suatu majelis ilmu berbeda dengan kita ngikutin via live. Ya, mungkin kalau uzur kita nggak bisa, ada keperluan sambil jalan, daripada nggak hadir tetap sambil nyetir mobil kita bisa mendengar, itu adalah sebuah keistimewaan bagi orang itu. Namun kadang-kadang menjadikan itu sebagai alternatif, ya tidak menghadiri, sama dengan memiliki seperti ini. Ya, yang orang semakin malas gara-gara apa? Sudah dengan mudah mereka mencari. Ya, bahkan ngapain harus belajar? IE bisa jawab. Ngapain harus sekolah? IE bisa ngajarin. Itu yang zaman sekarang lebih ke depannya itu Bapak, kita nggak tahu bagaimana perkembangan nanti. Dengan adanya IE yang sampai Cina membuat robot-robot, dan robot membuat robot zaman sekarang. Bapak pernah lihat kan? Yang videonya Joe Hattab, yang dia masuk ke pabrik robot Cina, yang sekarang robot yang dibuat untuk membuat robot. Bukan manusia lagi. Dan di syuting, dan saya lihat, ini robot ini sedang membuat robot untuk berjalan, sama dengan komunikasi dengan manusia semuanya, dan robot itu membuat robot dengan jumlah yang banyak. Fikih apa nanti kita? Apakah robot akan berwudu? Maksudnya begitulah zaman nanti. Mungkin ada akan muncul, Bapak kan dulu nggak ada orang mempermasalahkan kita wudu. Sekarang wudu otomatis. Tangan ada yang videonya itu. Kaki, ya terus gimana itu? Kaki nggak usah digosok, tapi tinggal masukin, sudah langsung disiramin, digosokin. Gimana hukumnya? Begitulah namanya, maksudnya penawazil, perkara-perkara baru yang tidak ada zaman-zaman dahulu, yang ulama-ulama kemudian kumpul membahasnya. Bapak paham maksudnya sekarang? Nah, itulah kenapa ada perkembangan fikih pada zaman sekarang. Maka kita nggak jumpain, kalau cari masalah itu di kitab-kitab ulama mana jumpa. Nah, inilah yang munculnya ensiklopedia fikih tersebut dengan gampang. Ya, makanya saya dari dulu suka pakai Android karena semua kitab ada di Android. Jadi dengan gampang. Kadang-kadang kita malas buka perpustakaan, ya sambil duduk. Namun jeleknya kadang-kadang pegang handphone, dikira handphone, main handphone aja gitu kan. Dan sakit mata memang lama-lama. Ini kaitan dengan ensiklopedia fikih, namun waktu juga semakin tidak mengizinkan. Gimana? Lanjut? Ya, lanjut dikit. Cukup? Nah, mau dipakai. Mungkin kita ambil setengahnya lah ya. Setengahnya sampai nomor 4 atau nomor 5. Karena ada perkara nomor 6 tuh panjang itu. Ya, sampai yang gampang aja. Yang keempat adalah munculnya majalah-majalah fikih. Dulu mana ada majalah fikih? Munculnya majalah-majalah fikih, majalah fikihiyah, munculnya majalah-majalah fikih tersebut yang berfokus pada penelitian-penelitian fikih. Siapa yang masih ingat atau menyimpan buku ya Al-Furqan, majalah Al-Furqan? Ya, sampai dulu pingin banget membelinya, gak punya duit Pak. Yang dikasih cuma 5.000 satu minggu, gimana mau beli buku? Ya cuma bisa ngelihat orang membeli majalah itu, kan di situ banyak dibahas tentang akidah, tentang fikih, semua lengkap. Majalah As-Sunnah. Dulu di awal-awal ya. Yang saya tahu majalah yang pertama kali muncul majalah As-Sunnah, majalah Al-Furqan. Baru muncul lagi nanti Al-Fatah dari Tengaran. Muncul lagi Burqan Asy-Syariah dari Ali bin Abi Thalib yang sekarang namanya Al-Irsyad Tengaran, Al-Irsyad Surabaya. Ya, Al-Irsyad Surabaya yang namanya sekarang Ali bin Abi Thalib.
muncul yang di Tengaran itu El Fata, muncul majalah-majalah yang baru, majalah Sakinah untuk perempuan. Dan masih banyak itu zaman-zamannya ya, sampai mempunyai agen di Aceh di mana-mana dan ya begitulah. Pengen banget membeli. Sayang hanya 5.000 satu minggu dulu waktu masih SMP itu. Jadi maksudnya adanya dari zaman itu sudah muncul majalah-majalah fikih yang fokusnya pada penelitian-penelitian fikih. Contohnya kalau di Saudi ini kan kaitan dengan ini saya ambil dari penjelasan Dr. Hamid Bahjat semua. Majalah Asosiasi Fikih Saudi, majalah Al-Jami'ah Al-Fiqih As-Saudiyah, kemudian juga majalah Al-Buhuth Al-Fiqih Al-Ma'asirah, ya, kemudian majelis Rabitah juga, Rabitah Al-Alamul Islami juga menerbitkan majalah. Majalah fikih internasional telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang dicetak dalam beberapa jilid. Memiliki situs website, ya, majalah-majalah yang sangat besar berisi diskusi yang telah terjadi dalam beberapa sisi. Dan juga kita menjumpai banyaknya berisi penelitian-penelitian. Majalah-majalah fikih. Juga kita di Indonesia juga ada majalah-majalah yang tadi, majalah fikih tersebut. Jadi setiap negara ada majalah fikihnya. Ya, di Mesir juga ada, di kita di Indonesia ada, di India juga ada majalah-majalah fikih yang kemudian tersebar. Dan di antara majalah-majalah fikih tersebut juga adalah munculnya ketika tidak mampunya orang membeli majalah As-Sunnah, membeli majalah Al-Furqan dan yang lainnya, muncul itu yang Jumat-Jumat itu buletin. Dari tadi brosur di kepala saya. Buletin. Ya, munculnya buletin. Dan saya tahu waktu itu saya senang di Ansarus Sunnah dulu tahun 2005 itu, ya, saya ikut bersama Ansarus Sunnah, ya walaupun sekedar ikut-ikut ngepek semuanya, dan teman-teman yang lain itu Ustaz Abdul Salam, Ustaz Johan, Ustaz Jo yang suka di Roja, kadang-kadang beliau juga ada di situ. Beliau dulu sebagai musyrif kami, sekarang udah jadi ustaz, Masya Allah. Anak beliau juga sekelas dengan anak saya. Jadi kita lihat, maksudnya mereka dulu adalah kumpul, kemudian mengambil permasalahan-masalahan, dimasukkan ke buletin. Akhirnya buletin-buletin itu banyak. Ada buletin Al-Hujjah. Kalau di kami dulu di Abu Hurairah, di tim Ansarus Sunnah di Lawata membuat namanya Al-Hujjah. Sampai sekarang kalau nggak salah. Kemudian ada Majelis An-Nur, ada juga muncul tim Ansarus Sunnah yang perempuannya membuat Al-Izzah namanya, buletin-buletin. Jadi yang kalau nggak mampu membeli majalah, minimal membaca buletinnya. Karena perkembangan dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang mah tinggal Bapak buka saja, download gampang. Kalau dulu perlu internet GPRS itu mahal. Ya perlu masuk ke yang komputer internet itu? Warnet. Perlu warnet dan loadingnya lama banget. Mencarinya tidak semua ada. Itu zaman-zaman dulu ya, mungkin Bapak masih ingat di 2005 sebelumnya. Berikutnya, yang terakhir, kita ambil nomor 5 setengahnya, dibuatnya situs website fikih di internet. Ya, dibuatnya situs web fikih di internet, Mawaqi' Asy-Syabakiyah. Dibuatnya situs-situs tersebut memudahkan orang lagi. Ya, mulai dengan adanya internet yang sekarang ini lebih gampang. Saya ingat betul, ya, waktu di Lipia saja membuka internet, saya mungkin karena hobi kali ya, suka banget itu gonta-ganti handphone. Kalau udah gajian dari Lipia, pergi ke TC, gitu kan, ganti handphone dengan yang ini gitu. Internetnya mahal. GPRS kita pakai dulu kan, yang namanya kalau nggak salah GPRS yang gitu. Mulai kita mencari masalah, loadingnya lambat, ya apalagi pakai Nokia gitu kan, Siemens yang dulu. Itu untuk mencari permasalahan tertentu yang kita nggak ada padanya, kitab padanya misalnya, mencari di internetnya itu susah. Ya, namun tetap internet sudah ada. Internet sudah ada, namun mencarinya itu memang berat. Duit yang dikorbankan banyak. Ya, bisa sekali buka permasalahan aja untuk bisa pergi ke warteg makan. Ya, waktu itu ya, harga pulsa mahal. Nah, makanya akhirnya saya masuk di bagian kelompok maktabah di Lipia.
Jadi saya ikut, kan kita bisa masuk di bagian apa di Lipia, saya ikut di bagian maktabah sama Ustaz Dahri. Ustaz Dahri yang di Bekasi, beliau sebagai ketua tim maktabahnya, saya ikut sebagai anggota. Jadi tugasnya lama-lama hafal. Tugasnya itu, kalau bapak-bapak misalnya ada teman-teman yang baca kitab kan, setelah baca kitab, asal taruh mereka. Ya kan? Di mana tempatnya kita kembalikan, itu kita lihat itu. Dari tempatnya, rak nomor berapa, tingkat berapa, ada di situnya, kita karena sudah tahu, sudah biasa, jadi kita ambil kitabnya, lama-lama banyak sahabat lama kitab dulu ya, sekarang udah mulai. Lama-lama, kenapa kitab ini sering di sini? Penasaran, kadang-kadang ikut baca. Kenapa kok banyak banget yang ngambil kitab ini? Jangan-jangan ini. Jadi kadang-kadang kita lama-lama pingin tahu, begitu. Itu di maktabah, jadi ambil kita taruh, ya, ambil kita taruh di mana posisinya. Jadi nggak ketuker gitu. Kalau ada teman nyari, saya pingin nyari ini karangannya Ihsan Ilahi Zahir tentang masalah Syiah. Oh, ada di rak nomor sekian, cari di bagian bawah nomor 2 sebelah kanan misalnya. Langsung ketemu. Karena tidak perlu mencari di mana posisinya. Itu dulu ada langsung maktabahnya. Sekarang website ya sudah banyak. Bahkan sekarang Bapak tidak susah-susah untuk membuat website. Perintahkan IE, Black Box IE untuk buatkan website dengan kriteria seperti ini. Nggak sampai 10 menit jadi. Yang Black Box IE buat website. Ya, dan itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan positif untuk kita. Ya, misalnya untuk membuat situs website, adanya Asy-Syabakah Al-Fiqhiyah, Al-Multaqa Al-Fiqhi. Situs website yang tinggal orang mencarinya. Ya, misalnya tinggal mencari sesuatu gampang di situ. Ya. Kemudian ada juga yang dengan internet ini ada interaktif. Adanya interaktif, baik via telepon, ada email, ya, kemudian adanya pertanyaan langsung WhatsApp, saya tulis semua di situ, yang Telegram, live Facebook, ya, televisi, semua sosial media yang lainnya secara interaktif mereka bisa lakukan dengan adanya internet. Zaman dulu bagaimana? Kalau dulu misalnya mereka di Kufah, seandainya ada internet, kan nggak usah berselisih dengan orang di Madinah. Yang di Madinah ini gimana ini? Ada pendapat begini, hadis ada nggak di situ? Gampang. Tapi tidak ada pada zaman itu. Atau minimal kalaupun nggak ada telepon, minimal mereka kirim email. Kami mendapatkan pertanyaan di Kufah tentang masalah ini. Coba ada hadisnya nggak kalian yang ada di ulama yang ada di Madinah? Dibalas oleh ulama di Madinah. Nggak ada seperti itu. Bahkan zaman kita saja di sini, tahun 2007, 2008, itu belum ada WhatsApp. Kita komunikasinya grup apa? Yahoo Mail. Yahoo Group. Kita di situ saling balesin mail, masih tersimpan sampai sekarang. Yahoo Mail semua saling balesin semuanya. Pingin video call, perlu membuka, ya, kemudian Messenger, dan seterusnya. Itu perkembangan inilah yang merubah keadaan fikih yang rumit dulu menjadi gampang banget. Tetapi menyebabkan orang semakin banyak malas. Itu yang jadi masalahnya. Segampang itu kita belajar sekarang, sebegitulah orang malasnya untuk mempelajari. Seandainya seperti kita ini, kita berandai ini, seandainya seperti kita yang sekarang ini, ya ada perkara-perkara ini belum selesai ya. Perkara-perkara ini ada yang tadi dicetak, kitabnya, munculnya, majelis fikih, ada ensiklopedianya, majalahnya, websitenya. Seandainya seperti ini zaman dahulu, gimana coba Pak? Di semangatnya mereka untuk belajar, mudahnya mereka mencari. Ya, zaman sekarang. Banyaknya medianya, malasnya mereka mencari. Nah itulah yang fenomena yang sekarang kita, dan tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Hal tersebut karena berkaitan dengan perkembangan zaman. Tapi insyaallah taala nanti kita sambung di klien pembaharuan dalam usul fikih. Ya, ini kita akan sebutkan pada pembahasan berikutnya. Juga banyaknya nawazil fikih, juga munculnya berdirinya fakultas syariah dan jurusan fikih. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya agar kita bisa selesai dari perkembangan fikih sampai era modern. Ya, jadi biar kita tahu, oh ternyata ya begini, dulu seperti ini. Enggak kita banyak cepat menyalahkan. Siapa yang berpendapat Syafi'i ya? Oh, aku ya Al-Quran dan Sunnah aja. Aku enggak ikut Syafi'i. Nah, jadi kita tahu sekarang permasalahan dari kesalahan ucapan tadi di mana. Ya, jadi mudah-mudahan
kita bisa kemudian lebih terbuka dalam menerima pendapat-pendapat madhab. Karena kita mengatakan pekan lalu, fikih madhab itu bukan hawa nafsu, tapi fikih dalil. Ya, fikih dalil. Itu saja karena sudah lewat waktu juga. Jadi Ustaz Isnan juga ada kajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.